Apa yang akan kita bicarakan selanjutnya? Mengenai misteri Tuhan Yesus. Yaitu pada suatu hari Sabat. Tuhan kita sedang berada di rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk bertamu. Ketika Tuhan Yesus bertamu di rumah orang ini, banyak orang mengawasi Tuhan Yesus kita dengan cermat. Saat itu ada seorang yang sakit busung air datang ke hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada orang-orang Farisi, Boleh ka menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka terdiam 1000 bahasa. Lalu Tuhan memegang orang sakit itu, menyembuhkannya. Kemudian Tuhan pun pergi. Saat itu Tuhan berkata lagi kepada mereka, Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat? Tidak akan segera menariknya ke atas? Mereka pun tidak bisa menjawab. Inilah saat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pasien sakit busung air. Dengan satu kalimat saja dia menyembuhkannya. Sungguh sangat ajaib. Pada zaman itu, saat Yesus Kristus turun menjadi manusia, lalu pada tahun-tahun dia memberitakan Injilnya. Sejak zaman dahulu tidak ada seorang pun yang memiliki mukjizat yang begitu banyak tak terhitung seperti ini. Seperti saat Rasul Yohanes menulis kesaksian Yohanes. Yaitu saat menulis Injil Yohanes. Yohanes berkata, mukjizat yang dilakukan Yesus sungguh terlalu banyak. Tidak bisa dicatat semuanya. Jika semua hal yang dilakukan Tuhan Yesus dicatat, maka dunia ini pun tidak akan muat menampungnya. Yaitu hal-hal yang dilakukan Tuhan terlalu banyak. Para rasul hanya mencatat sebagian kecil. Hanya mencatat bagian kecil ini. Entah mencatat banyak atau sedikit. Semuanya demi satu tujuan. Agar orang melihat dan mengenali orang yang melakukan mukjizat tak terhitung ini. Dia bukan manusia biasa. Melainkan anak Allah. Di dalam dia ada Allah. Adalah semua orang yang percaya kepada orang yang melakukan mukjizat sangat banyak hingga tak terhitung ini. Semua yang percaya kepadanya dapat masuk ke kerajaan surga. Sangat ajaib. Baru saja, sebelum dua sesi kebenaran tadi. Saudara Sibo berbicara kepada saudari Zhao Huan, karena sehari menyampaikan 24 sesi kebenaran. Maka jika dihitung begini, dihitung mulai dari tahun lalu, total 17 tahun. Setiap hari 24 sesi kebenaran. Setahun ada 7 atau 8.000 sesi kebenaran. Jika dijumlahkan ada berapa sesi kebenaran? Ada 144.000, a 146.000 lebih sesi kebenaran. Y ada 146.000 lebih sesi kebenaran. Lalu saudara Sibo menyemangati saudari Zhao Wen, katanya saudari Zhao Hun. 146.000 lebih sesi kebenaran ini. Jika siap sesi kebenaran diberi nama Ol Saudari Zhao Huan, maka benar-benar menjadi ibu negara yang sesungguhnya. Melihat saudari Ju sudah mendengarkan setiap sesi kebenaran dengan serius. Mendengarkan dengan serius. Jika menamainya, imannya akan sangat kokoh. Dia pun tersenyum. Maka saudara-saudari lihat, siapa orang yang menyampaikan kebenaran seperti orang gila? Yaitu orang yang menyampaikan kebenaran sebanyak belasan ribu sesi. Orang yang menyampaikan 140.000 lebih sesi kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran seperti orang gila itu banyak, kan? Orang yang percaya kepada orang ini pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti Tuhan Kristus melakukan mukjizat sebanyak saudara Sibo menyampaikan kebenaran. Mungkin demikiannya. Maka seorang putra, 2 orang putra Bapa Surgawi. Tuhan kita sebenarnya juga adalah ayahnya Sibo. Mukjizat yang dia lakukan mungkin sebanyak kebenaran yang disampaikan saudara Sibo. Mungkin bahkan lebih banyak. Saudara Sibo menyampaikan begitu banyak kebenaran. Benar-benar seorang santo militer. Benar-benar seorang santo sastra. Santo sastra ini menyampaikan kebenaran. Kefasihannya sangat baik. Bicara 5 bicara 1 bicara sehari 24 sesi. Siap hari begitu. Maka santo militer setiap hari melakukan mukjizat. Menyembuhkan setiap hari, sembuh hanya dengan satu perkataan. Berapapun yang datang, sebanyak itu pula yang bisa disembuhkan. Saudara 11 Bo juga, berapapun yang datang, sebanyak itu pula yang bisa diberi makan. Tidak ada habisnya. Maka kedua orang ini, satu disebut orang suci sastra. Satu disebut orang suci bela diri. Apakah kedua orang ini benar-benar putra Tuhan Sang Pencipta? Kita semua pernah mendengar bahwa saudara Kibo juga pernah berkata kepada saudara-saudari. Masuk, saudara saya melihat seorang pendeta muda. Dia demi menyampaikan satu kebenaran. Kebenaran yang berdurasi sekitar 10 menit. Dia mempersiapkannya selama lebih dari sebulan. Dan berulang kali mengganti naskahnya beberapa kali. Menulis berkali-kali, lalu menggantinya, menulis lagi, dan menggantinya lagi. Akhirnya persiapan lebih dari sebulan hanya untuk berbicara sekitar 10 menit. Berkhotbah, dan saat dia berkhotbah, banyak orang tidak bisa menyerapnya. Banyak orang merasa mendengarkannya tidak ada isinya. Tidak ada nilainya. Tetapi saudara 11 Bo menyampaikan kebenaran tanpa naskah. Berbicara tanpa henti. Maka mungkinkah putra ini, yang menyampaikan begitu banyak kebenaran seperti Tuhan Kristus melakukan mukjizat, juga menjadi penebus sama seperti Tuhan? Itu adalah nyata. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.